Balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini spesial banget, akhirnya gue bisa nge-review sepeda kesayangan gue. Udah lama gue menginginkan dia, dan setelah hampir sebulan ya, gue nungguin dan dateng dan gak sabar gue review. Udah gue coba, gue mau cerita semuanya. Gue juga udah lihat review ini di YouTube lain ya, makanya gue ingin mencoba untuk memiliki racun ini. Mau lihat vlognya kayak apa? Yang belum subscribe dulu. Yang belum follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya bumper dulu. Aduh. Aduh, kotor nih, habis main tanah kemarin ya kan. Sebelum gua kasih tahu speknya, Polygon BNR5 itu kayak apa, gua mau ngasih tahu om di rumah itu banyak yang nanya juga, apa sih itu gravel bike? Nah, gua mau kasih tahu informasi sedikit yang gue tahu juga ya. Gravel bike itu adalah adaptasi dari road bike, makanya dia pakai drop bar gini ya, handlebarnya. Sebelumnya udah ada namanya cyclocross. Nah, perbedaan apa sih antara gravel bike dan cyclocross? Nah, yang gue tahu kalau gravel bike itu dia lebih untuk touring juga. Jadi perbedaannya cukup lumayan ya antara gravel bike dan cyclocross. Dua jenis sepeda ini itu adaptasi dari road bike, cuman alamnya aja dan fungsinya agak beda dikit gitu, beda banyak sih lumayan. Cyclocross itu biasanya frame-nya itu lebih enteng, dia bener-bener kayak road bike dan dia lebih begini nih, nggak turun begini kayak MTB. Dan rodanya cyclocross tuh lebih kecil. Cyclocross itu biasanya bannya itu ukurannya 33. Kalau gravel bike itu bisa 47 kayak gini nih, lebar. Karena cyclocross itu biasanya lebih ngutamain cepet dan alamnya itu kayak lumpur, batu-batuan, tapi nggak seberat ini nih. Dan cyclocross itu lebih ngutamain cepet ya kayak road bike. Kalau ini dia lebih ngutamain kenyamanan karena ini juga buat touring. Nah, yang gue tahu tuh perlombaan cyclocross itu biasanya cuman 4,5 kilo, 5 kilo ya. Itu pun ditempuh dalam waktu sejam di Amerika sono. Kalau gravel ini lebih ke touring, makanya dia dikasih kayak pannier rack gini ya. Dan selain roda, sprocketnya cyclocross itu biasanya kayak road bike, dia kayak 1128. Kalau ini 1142. Dan jarak ini biasanya gravel lebih panjang karena dia ngutamain biar dimensi ke belakangnya ini, ke raknya ini buat touring lebih enak. Headtubnya biasanya gravel tuh lebih pendek. Terus apalagi perbedaannya sama cyclo? Oh iya, dia tuh banyak bolong-bolong, lobang di frame sepedanya, fungsinya untuk biasanya rak nih. Biasanya juga ada gravel bike tuh naro bidon tuh di sebelah sini. Ini kan ada 1, 2, 3 ya. Biasanya 4, 5 tuh gravel bike. Jadi gravel bike itu juga fungsinya lebih touring. Kenapa dia lebih turun? Dia tuh mengadaptasi juga ke MTB. Jadi dia untuk ngelewatin apa aja, istilahnya medan keras ya.
itu lebih enak. Kenapa gravel bike itu sprocketnya lebih lebar, yang gigi paling bawah ya, karena untuk tanjakan, untuk turunan, kalau cyclocross itu biasanya di perlombaannya sendiri gue lihat dia tuh harus ditenteng gitu. Makanya cyclocross tuh frame-nya lebih ringan daripada gravel bike. Biasanya cyclocross itu cranksetnya di chainringnya itu ukurannya lebih kecil daripada gravel bike. Gravel bike tuh lebih gede. Maaf, WhatsApp masuk. Perbedaan antara gravel bike dan cyclocross tuh yang gue tahu itu mungkin ada tambahan. Om di rumah tulis saya di komen. Oh ya, satu lagi, kenapa gravel bike bisa dipakai touring ya ini nih. Dia tuh biasanya kayak jalan-jalan nginep sehari kemana, ke danau, ke apa, jadi lebih ngutamain cruisingnya juga. Makanya dia posisi ridingnya tuh bisa handlebar begini dan bisa drawbar begini. Kebanyakan juga gravel bike itu drop barnya ini dia lebih miring keluar ya, karena buat ngangkatnya itu daripada cyclocross. Udah gitu aja. Sekarang kita bicara spesifikasi. Untuk spek sendiri ya, band R5 itu menggunakan bodi yang alloy ALX nih. Polygon biasanya identik dengan alloynya itu ALX ya. Terus ini warna Calquar Brown. Paduannya cuma 2 warna. Terus ini nih, gue suka banget nih. Ini kalau gue raba di bacaan band R5 kerasa gitu, kayak Debos gitu. Nah, gue suka banget nih brownnya ini nih. Dia tuh agak kemo ya, nggak polos gitu aja kayak dikasih pangkat gini. Nah, untuk fork sendiri dia tuh udah karbon, bukan alloy. Dia pakai rak depan. Terus bannya itu spesial banget ya, WTB, nggak main-main mereknya. WTB Venture 47 ya, dia lebar banget. Jadi untuk menggilas-gilas alam yang pegunungan atau apa, ini enak banget. Dan rem juga dia udah gerek ya, gerek seri 8 juga, seri 800. Cakram, pakem banget. Terus kita ke atas, ini handlebarnya NTT. Terus stemnya NTT. Nah, ini yang paling gue suka ya. Ini kerasa banget enaknya. Biasanya GRX itu lebih drifternya lebih ke atas ya. Ini digenggam, dipegang, diangkat. Pakai ini juga enak banget, ngeremnya juga enak. Dan dia lebih keluar begini nih. Kalau drifter GRX nih, lebih keluar. Suka banget gue. Pakem. Yang sebelah kanan ini untuk rem dan ganti shifter juga. Yang sebelah kiri itu untuk nyetel dropper post. Ntar gue kasih unjuk ya. Jarang banget gravel pakai dropper post. Biasanya MTB yang pakai dropper post itu juga MTB mahal ya. Terus dikasih mata kucing nih. Ini gue pakai Speedo gini buat perluan pribadi gue. Terus kita ke bawah nih. Di sebelah sini, di sini dan di bawahnya. 3 botol. Kenapa? Karena kita kalau gravelan aus banget. Terus untuk crankset, pedal udah dikasih ya. Terus cranksetnya ini chainringnya ukuran 38. Rantai itu udah KMC. Nah, GRX ini RD-nya gue suka banget. Ini RD-nya itu seri GRX 812 Shadow Plus. Anjay. Ini udah gak main-main nih. 11 speed, sprocket 1142. Jadi ukurannya untuk buat tanjakan dan di aspal tuh enak sekali. Terus ada rak belakang bawaannya, cakram juga di belakang, udah hidrolik ya semuanya. Dan dia udah depan belakang tuh udah TA, bukan QR. Ini gue suka banget. Sama belakang WTB Venture ukuran 42. Kita ke atas dikit. Nah, ini nih dropper post nih. Polygon gue puji deh. Biasanya gravel tuh pakai seat post biasa, dia pakai dropper post. Nah, untuk nyetelnya ini, jadi ini ditekan, dah lepas. Jadi kalau lu giniin, nah dia naik. Nah, cranksetnya ini
dia udah holotek ya. Aduh, mana lubangnya? Nah, ini dia. Udah holotek. Nah, GRX yang dipakai di BNR 5 ini udah seri 800 ya. Jadi kalau bagi yang nanya, GRX tuh ya udah GRX gitu. Ini juga gravel, setahu gue juga jenis baru ya. Jadi Shimano tuh ngeluarin GRX, ya udah buat gravel ya GRX. Cuman kalau di road bike itu misalnya Sora 105, Ultegra. Nah, kalau di GRX ini yang menentukan levelnya itu adalah angkanya. Di BNR 5 ini GRX-nya tuh yang dipakai seri 800. Jadi ada, koreksi gue kalau salah, ada 400, ada 600, ada 800. Nah, ini yang dipakai semua itu adalah 800. Istilahnya apa ya kalau di road bike? Ultegranya lah, seri Ultegranya. Wah, enak banget. Gue udah 2 bulan pakai ini. Jadi gue mau kasih tahu pemakaian 2 bulan tuh kayak apa. Kebanyakan gue juga main di tanah, danau, aspal juga gue sering juga kok pakai ini. Sekarang adalah negatifnya apa sih? Kalau di aspal, ya memang tujuan sepeda ini adalah untuk medan-medan yang agak-agak kasar ya. Jadi kenapa dikasih poligon dari sananya bannya lebar? Karena memang buat medan seperti itu. Nah, untuk di aspal dia agak berat kalau pakai ban kayak gini, jujur. Tapi memang lebih empuk. Biasanya kalau naik seli lihat lobang, lihat apa itu ngindar, gue pakai ini gue sikat dan rasanya tuh empuk. Clearance-nya juga dia tinggi ya, depan belakang. Biasanya kalau kita main tanah itu kerikil dan tanah merah itu nggak main-main. Jadi tanah akan segini tebalnya. Dan di frame sebelah sini nih, di clearance-nya itu udah nempel tanah, kerikil segala macam, dan bersihnya juga nggak gampang. Ini pun udah bersih karena kemarin gue udah bersihin, tapi gue bersihin sendiri. Setelah kering masih banyak tanah-tanah kecil yang nempel. Saddle udah enak banget. Gue tadi rencananya mau gue ganti, ternyata gue cocok nih entity ini. Terus apa lagi ya? Gue berterima kasih banget lah sama gravel, karena dengan berkat gravel gue jadi cinta aspal. Kenapa? Karena gue nggak bosen. Jadi kalian om-om di rumah, bagi yang ingin mencoba sepeda lain, BNR 5 ini harga tuh kalau nggak salah sekarang 18.200 ya. Ini cukup diperhitungkan lah. Mungkin ada merek-merek lainnya, selama itu gravel, cobain, sensasinya mantap. Terus apalagi? Kalau gue pribadi pemakaian gue copot ya ini dan rak depan dan rak belakang gue copot karena gue nggak kayak seharian gitu, jadi gue nggak bawa barang-barang yang banyak, mubazir juga kalau pakai rak, tapi raknya enteng. Jadi pas gue copot kemarin, gue nyoba angkat pakai kelingking, dua-duanya dengan satu kelingking itu enteng banget ternyata, aluminium. Karena kalau kita pakai rak depan tuh kebanyakan, kalau gue jujur di sepeda gue yang lain itu karena bukan peruntukannya ya dari aftermarket gitu, jadi dia kalau turunan atau kalau belok tuh agak nggak enak ya, cukup mengganggu tapi dikit. Tapi ini sih udah enak karena mungkin bawaan pabrik ya kan. Dah gitu aja ya. Semoga om di rumah teracuni sebagian ya kan, ingin mencoba gravel. Mungkin temennya punya sepeda gravel, cobain dulu. Kalau suka sensasinya, biar nggak bosen di aspal atau main seli mulu, cobain, sensasinya mantap. Udah gitu aja. Gue Igi, ingat, sehat itu keharusan, gaya itu pilihan, gaya berkendara. Seat post tuh biasanya lebih nyaman, kedudukan, dan susah buat gue ngomong ini, Masya Allah.